Sudah minta. Yang kedua adalah seberapa gigih kita berusaha mengenal Allah. Allah tahu. Ini yang hadir di sini macam-macam nih. Ada yang hadir ke sini kepaksa. Ada yang sengaja, saya mau belajar ya Allah. Andai kata majlis ini membuat saya mengenalmu, mudahkan saya ya Allah. Allah tahu yang datang dari jauh, yang capek, yang harus naik motor, yang harus naik angkot. Allah tahu effort, perjuangan, pengeluaran disaksikan oleh Allah. Dan sebetulnya selamatnya juga diselamatkan Allah, ongkosnya juga diongkosin Allah. Sampai ke sini harus nunggu karena ingin ke bagian paling depan, jadi dia harus duluan, nahan mau ke toilet karena takut daerah kekuasaannya. Ada yang begitu kan? Allah tahu. Tapi ada juga yang lihat di Zoom sambil balesin WA begini, cuek. Allah tahu. Dalilnya apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Seberapa sungguh-sungguh mencari keridhaan Allah. Ilmu luas banyak sekali, tapi ilmu terpenting ilmu mengenal Allah tidak banyak. Pernahkah saudara minta guru kepada Allah? Ya Allah, saya mohon kepadamu, beri saya guru, hambamu, kekasihmu, yang benar-benar lurus hidupnya di jalanmu. Doa. Saya mohon maaf ya, alhamdulillah salah satu doa saya di Multajam itu minta guru. Karena syariatnya harus ada guru. Tidak bisa ngarang, benar? Nabi Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam ada malaikat Jibril. Doa, Allah dengar kok doa. Yang umroh haji salah satu doanya, ya Allah, berikan saya guru, hambamu yang yakin padamu. Enaknya berguru kepada yang benar-benar yakin, kita akan lebih mudah ke bawah yakin. Masih ingat perumpamaan wedang jahe belum? Nggak ingat ya? Ceritakan jangan Ustaz ya, ceritakan, tanggung ya. Wedang jahe itu paling nikmat dimakan itu menjelang maghrib mau buka dan lagi gerimis, lagi dingin, wedang jahe itu hangat. Nasi itunya yang keleponnya namanya apa? Ondenya itu kenyal tapi tidak terlalu kenyal, dan di dalamnya itu ada kacang yang manis enak. Nah, di wedang jahe itu pakai beberapa kacang, lalu ada yang bulat-bulat merah tuh enak sekali ya. Dan kalau diseruput itu segar ke sini sambil jongkok ya. Kenapa? Gitu kan? Coba ada mikrofon enggak? Nah, udah aja, Ustaz ceritakan, Ustaz. Ceritakan yang barusan. Enggak ada dosanya, cerita semampunya. Wedang jahe ketika lebih pas itu ketika dimakan menjelang berbuka puasa. Patah tuh. Emang tadi saya ngomong gitu? Oh iya? Terserah, nggak sesukanya aja.
Beliau Saum Daud ya. Terus Apalagi wedang yang jahenya itu ada rondenya. Di dalamnya itu ada kacang yang rasanya manis sekali. cukup. Jadi pengen nggak? Jadi pengen nggak? Pengenan mana, yang saya atau yang beliau? AA atau beliau? Kenapa saya bisa mendramatisir? Karena saya menikmatinya sebelum asam urat. Beliau mendengar, tahu, tapi karena tidak merasakan, maka yang disampaikannya hanya yang beliau tahu. Nah, bedanya yang tadi, yang sebelumnya, dia menceritakan dari rasa. Nah, minta guru yang yakin ke Allahnya tuh yakin, tidak dibuat oleh kata-kata, tapi sudah ada di hatinya. Itu nular keyakinan. Ngemodal ya. Maaf. Semoga Allah memuliakan sahabat saya almarhum Deden. Itu sahabat dulu berguru. Dengan beliau nyari guru jauh, pergi naik bis berjam-jam. Zaman dulu tuh 80, jalannya masih jelek, ngaji sampai malam dengan bekal seadanya. Berguru ke kakek beliau di tengah sawah, di tengah kolam. Ilmunya tidak lama, tapi efeknya yang lama, karena gurunya ketika bicara tuh bisa menggugah. Dan Allah melihat ongkos yang keluar di jalan pakai pening, mual, jalan jauh pulang tidak ada ongkos, naik kolbak, semua dilihat oleh Allah. Effort, perjuangan untuk mengenal Allah, mencari ilmunya. Ini ada medsos ini, sebetulnya lebih mudah, tapi tendangannya tidak sekuat berusaha datang ke sini, benar? Apalagi sambil dengar ini, sambil ngabuburit, makan kacang dengan wedang ronde tadi ini ya. Ini banyak yang nonton tanpa bermaksud. Ya, saya gimana datang ke Darut Tauhid? Kami nonton dari Amerika Serikat. Ya, tentu saja Allah yang mengatur lewat media ini. Tapi apakah sambil nontonnya memperhatikan, atau sambil buka-buka HP, atau sambil dengerin musik dan lain-lain? Allah tahu, tidak ada yang tersembunyi. Makanya kata kunci yang kedua sesudah doa, kesungguhan untuk belajar mengenal Allah. Nanti Allah yang ngatur. Kita bakal ketemu siapa, di mana, Allah yang ngatur. Kalau kita udah sungguh-sungguh, kita sejengkal, Allah sedepah. Kita sedepah, Allah sehasta. Kita berjalan ke arah Allah, nanti Allah yang akan meraih kita. Karena cuma Allah yang bisa membuat kita yakin. Pertanyaannya, seberapa sungguh-sungguh mengeluarkan segala daya yang kita mampu? Itu yang dinilainya. Apakah berada di Darut Tauhid pasti imannya kuat? Oh tidak, tidak jaminan. Ada di sini, kalau dia nggak semangat, enggak, lewat saja, riweuh. Ya, orang yang kurang iman pasti ribet aja hidupnya tuh, nggak ada tenangnya, nggak ada nyamannya hidupnya tuh, cemas terus dengan yang belum terjadi, jengkel, sedih, kecewa, sakit hati dengan yang sudah terjadi, dan yang sekarang ribet aja, nggak ada nyamannya. Sholatnya juga selewat cepat, dan dalam sholat juga bukan Allah yang dipikirkan. Doanya juga amin 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 amin. Padahal itu lagi ngobrol dalam bahasa Arab. Dia menyangkanya doa. Begitu, nggak ada nikmatnya, nggak ada tahajud, nggak ada nikmatnya baca Quran. Semua dunia ini aja, ujung pipa aja yang dia pikirkan tuh. Selain Allah, capek. Banyak mikirin selain Allah tuh penyakit, hadirin. Bukan tidak boleh mikir selain Allah, tapi harus segera nyambung ke Allah.
Karena selain Allah itu tidak bisa memberi manfaat maupun mudarat tanpa izin Allah. Mau ngapain kita mikirin ujung pipa terus? Boleh kita pikirkan bagaimana supaya pipa ini mengeluarkan air. Langsung ingat siapa yang ngebuka keran. Jungkir balik memelas ke ujung pipa, kalau nggak dibuka nggak keluar. Kata kuncinya seberapa sungguh-sungguh belajar. Ada lagi kata lainnya, seberapa sungguh-sungguh mengamalkan ilmu.